Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 Universitas 11 Maret Surakarta, FKIP, Program Studi Pendidikan Ekonomi, semester 4. Nah, maksud dan tujuan kami dalam video pembelajaran mata kuliah etika bisnis ini untuk menjelaskan materi etika lingkungan. Sebelum membahas lebih detail, terlebih dahulu kita samakan persepsi awal terkait konsep etika bisnis. Dalam mata kuliah etika bisnis ini, kita mempelajari konsep etika bisnis, penerapan etika bisnis dalam berbagai bagian pada suatu perusahaan, serta contoh kasus dari perusahaan yang tidak menerapkan konsep etika bisnis tersebut. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos adalah watak kesusilaan, cara berpikir, sikap, adat. Ada juga yang mengartikan etika adalah nilai atau norma moral yang menuntun perilaku manusia. Kemudian, bisnis adalah kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya untuk menghasilkan, mendistribusikan barang dan atau jasa. Sehingga etika bisnis adalah aturan-aturan baik secara tertulis ataupun tidak yang menegaskan suatu badan usaha itu boleh bertindak ataupun tidak boleh bertindak, atau dapat juga diartikan sebagai salah satu bagian prinsip etika yang diterapkan dalam dunia bisnis. Yang selanjutnya, etika bisnis merujuk pada konsep etika dalam suatu perusahaan, baik perusahaan yang jenis usahanya jasa, dagang, dan manufaktur. Ketiga jenis perusahaan tersebut dalam operasional perusahaan secara internal perusahaan tentu saja terdapat divisi atau bagian yang sesuai kebutuhan perusahaan seperti divisi SDM, produksi, pemasaran, keuangan, dan seterusnya. Selain divisi internal dalam perusahaan, maka suatu perusahaan itu juga perlu memperhatikan relasinya dengan pihak eksternal perusahaan, antara lain seperti kondisi fisik di wilayah lingkungan perusahaan dan melakukan corporate social responsibility. Oleh karena itu, kelompok kami akan membahas lebih detail atau lebih jelas mengenai internal atau eksternal perusahaan, yaitu materi etika lingkungan. Selanjutnya adalah pembahasan materi. Materi yang pertama yaitu definisi lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi dan dianggap memberikan pengaruh kepada mereka yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Terdapat dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal itu bisa mempengaruhi lingkungan internal. Sedangkan lingkungan internal itu bisa berusaha untuk menyerap dan memfilter segala informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Materi yang kedua yaitu mengenai etika bisnis dan lingkungan. Perusahaan lingkungan seringkali disebabkan oleh perusahaan di dunia industri yang mana dengan konsep efektivitas dan efisiensi. Nah, hal ini justru membuat si pembisnis ini menjadi egois dan mementingkan keuntungannya saja. Contohnya, pabrik tekstil, pabrik kimia yang membuang limbahnya ke sungai, ataupun perusahaan telekomunikasi dengan pancaran radiasi dan kabel listrik yang melewati batas rumah penduduk. Hal ini menyebabkan gangguan kesehatan. Penghancuran lingkungan berarti melanggar hak lingkungan sebagai bagian dari peranata kehidupan manusia. Nah, pelanggaran lingkungan ini hukumannya harus sama berat dengan pelanggaran HAM. Sehingga penegakan hukum harus menjadi tanggung jawab semua pihak agar tercipta hukum yang kuat serta bisnis yang berjalan sesuai dengan etika sama dengan konsepnya ramah lingkungan. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori etika lingkungan, di mana teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori antroposentrisme, teori biosentrisme, dan teori ekosentrisme. Materi yang pertama mengenai teori antroposentrisme, di mana teori ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta.
manusia dan kepentingannya dianggap sebagai yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan alam baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori yang kedua yaitu teori biosentrisme, di mana teori ini menganggap alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Ciri dari teori ini yaitu biosentris, karena menganggap setiap makhluk hidup, setiap kehidupan itu memiliki nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori ekosentrisme, di mana teori ini memusatkan perhatian kepada semua jenis spesies, termasuk spesies bukan manusia. Teori ini merupakan gerakan di antara orang-orang yang mempunyai sikap dan keyakinan yang sama, mempunyai gaya hidup yang selaras dengan alam, dan memperjuangkan isu kepentingan serta politik. Ada 9 prinsip etika lingkungan. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam, yang kedua ada prinsip tanggung jawab, yang ketiga ada solidaritas kosmis, yang keempat ada prinsip kasih sayang dan kepedulian, yang kelima ada prinsip no harm, yang keenam ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, yang ketujuh ada prinsip keadilan, yang kedelapan ada prinsip demokrasi, dan yang kesembilan ada prinsip integritas moral. Selanjutnya ada resiko lingkungan. Resiko lingkungan adalah resiko yang terjadi pada lingkungan sebagai akibat dari tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran lingkungan. Tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja ini dapat menimbulkan masalah yang lebih besar di luar dari perkiraan, yaitu adanya kerusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, dan adanya pembentukan budaya baru yang meninggalkan atau menipiskan tradisi yang ada. Untuk contoh kasus pelanggaran etika lingkungan terjadi pada perusahaan kelapa sawit yang terletak di KM 6, Kelurahan Pematang Kudu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Perusahaan kelapa sawit ini dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis karena diduga melakukan pelanggaran etika lingkungan, yaitu adanya dumping limbah dengan pembuangan limbah secara langsung. Perusahaan ini juga diduga tidak memiliki perizinan dalam pengelolaan limbah dan juga limbah bahan beracun dan berbahaya. Terdapat 2 orang tersangka dan juga barang bukti yang telah diajukan di pengadilan oleh penyidik penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dan juga Kejaksaan RI pada hari Senin tanggal 6 Maret tahun 2023. Kedua tersangka tersebut diduga melakukan pelanggaran perundang-undangan yang diberikan ancaman tindak pidana penjara paling lama 10 tahun dan juga denda paling besar yaitu 10 miliar. Berdasarkan kasus tersebut, perusahaan tidak melakukan etika lingkungan karena membuang limbah secara sembarangan. Sebaiknya perusahaan meningkatkan wawasan terkait pengolahan limbah dan juga melakukan pengawasan yang intens terkait izin perusahaan terkait lingkungan dan instalasi pengolahan air limbah. Perusahaan juga harus ikut proaktif dalam pelaporan setiap kegiatannya yang berkaitan dengan lingkungan di perusahaan tersebut. Demikian penjelasan kelompok kami atas materi etika lingkungan. Semoga penjelasan kami dapat menjadi referensi wawasan dalam memahami materi etika bisnis, penerapan, analisis kasus, serta solusinya. Demikian video pembelajaran ini. Jika ada kritik, saran, maupun penjelasan tambahan yang perlu ditambahkan, silakan menuliskan pada kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa like dan subscribe pada channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.